Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan sampai saat ini kita masih selalu berada dalam petunjuk dan hidayahnya. Kita selalu berada dalam nikmat kesihatan zahir dan batin. Semoga nikmat Allah ini mampu kita syukuri dengan senantiasa kita mantapkan jiwa kita untuk mengabdi dengan kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kekuatan takwa itulah yang bisa menjamin kita untuk bisa melewati segenap cobaan, segenap daripada ujian dan segenap daripada apa saja tantangan dalam kehidupan ini, baik tantangan itu dalam berwujud sebagai nikmat maupun tantangan itu dalam wujudnya sebagai sebuah musibah atau sebuah kesusahan atau kemudaratan dalam kita melaluinya dalam segenap aspek, baik dalam aspek pendidikan, dalam aspek ekonomi, dalam aspek hukum maupun dalam aspek ubudiah kita secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah mengingatkan kepada kita, tiada menimpa musibah kecuali musibah itu adalah datang karena izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beriman kepada Allah, dengan musibah tersebut Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya dan Allah terhadap segenap sesuatu yang terjadi lebih maha menunjukkan bahawa andai kata kita menghadapi satu cobaan dan kita sebagai seorang mukmin, harapan kita semuanya semoga hidayah Allah datang ke hati kita yang mampu kita sikapi dengan penuh ketenangan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketenteraman jiwa. Kita tetap langkah-langkah dan juga bagaimana cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diberikan petunjuk Rasulullah dalam menyikapinya, ikut keinginan daripada nafsu dan syahwat kita. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul mengatakan atas pertanyaan, "Ma huwa ta'un ya Rasulullah?" Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ta'un itu sesungguhnya apa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "At-ta'un azabun." Ta'un itu adalah azab Allah. Ta'un itu adalah penyakit yang akan membawa kepada kemudaratan, yang Allah kirim ta'un itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, yang kekuatan kuat dalam hati, Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat baginya. Tiada seseorang siapapun yang terjadi dengan penyakit ta'un itu
ia tetap di dalam negerinya dan ia selalu untuk merasa ridha terhadap apa yang Allah berikan dengan sebuah keyakinan bahawa Allah tidak akan menimpa daripada itu kecuali siapa ada di dalam ketetapannya. Bila tiga sikap tersebut, yang pertama sikap sabar, yang kedua sikap dan ridha atas Allah beri, dengan sebuah keyakinan prinsip tauhid bahawa itu adalah akan kena kepada siapa yang telah ada Allah ketetapkan kepadanya, maka mislu ajri syahid, bagi mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Ma'syaral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, atas dasar apa yang dijawab oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, menunjukkan bahawa menyikapi daripada sebuah bala, penyakit yang mewabah, yang dampaknya telah tersentuh kepada segenap sendi, walaupun secara langsung kita tidak mengalaminya, walaupun ada sedikit perbezaan antara taun dengan apa yang terjadi hari ini yang kenal oleh kita semuanya dengan COVID. Kalau taun itu memang terjadinya itu adalah dadakan, kematiannya setiap yang kena itu adalah sampai mencapai 80% lebih. Tapi berbeda dengan COVID. COVID ini adalah karena setiap yang mengena tidak otomatis untuk sampai sekian persen harus untuk ditelan dan atus untuk meninggal dunia. Bahkan lebih besar orang-orang yang kena itu sembuh dan bisa untuk diobati dibandingkan yang harus untuk meninggal secara massa atau secara rame-rame dan banyak sekali. Atas dasar itu pula, tapi dampak yang ada dan itu ada, maka mari kita sikapi dengan petunjuk Rasulullah. Berkuat di dalam jiwa kita yang pertama rasa sabar. Sabar dalam artian untuk kita sabar terhadap apa yang telah ditetapkan, yang itu membawa kepada keyakinan kepada kita dengan segala protokoler yang telah dilakukan, yang oleh para ahli dan ilmuwan serta oleh para guru-guru kita, para ulama mencoba untuk melihat aspek-aspek yang bisa kita pertanggungjawabkan sesuai menurut agama dan syariat kita. Yang kedua, merasa cukup dan ridha terhadap apa yang Allah berikan, untuk kita bersabar dan tidak bisa untuk barangkali kita untuk bebas berhubungan dengan siapa yang sudah memang Allah uji dengan demikian secara bebas, seperti kita merasa bahawa seperti kebiasaan yang ada dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang sering kita alami. Dan yang ketiga, mantapkan keimanan, yakinlah bahawa semua yang itu semuanya adalah tidak akan tertimpa, dan itu yang tertimpa adalah Allah telah menetapkan lebih awal, sudah ada dalam ketentuan Allah. Siapa yang sudah ada dalam ketentuan Allah, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang menjalani dengan tiga sikap tersebut, insya-Allah rahmat Allah sangat besar akan diberikan kepadanya. Andai kata pun yang harus mengakhiri kehidupannya dengan penyakit tersebut, ia adalah mendapatkan nilai pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang paling penting apa yang disimpulkan oleh para ulama kepada kita semuanya, saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita yang 99% sebagai umat Islam yang ada di wilayah dan di negara Aceh ini, hendaklah kita yakin apa yang disampaikan oleh para ulama. Apa kata para ulama dan ahli hukama? Ma nazalal bala illa bizamb wa ma rafa'a illa bitaubat. Allah tidak menurunkan sebuah azab dan bala kecuali umat yang beriman itu ia melakukan dosa, dan tidak akan Allah pindahkan pada mereka dengan azab-azab itu semuanya kecuali dengan taubat.
menyangkut dengan masalah penyakit yang kita hadapi hari ini. Mari kita untuk memperbanyak taubat. Mari kita untuk banyak berhimpun. Dan mari kita untuk banyak mengingat Allah. Tidak ada cara lain. Allah menjamin, andai kata kita sering untuk berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, mengevaluasi terhadap apa saja yang kita lakukan selama ini, yang betul-betul kita yakini yang kita lakukan itu adalah sesuai menurut anjuran Allah. Mari banyak kita untuk bertawasul dengan amal kita. Perlihatkan kepada Allah, perlihatkan di hadapan Allah hari ini apa yang selama ini sudah kita lakukan terhadap anak kita, apa yang sudah kita lakukan dengan sistem ekonomi yang kita telah pakai dan kita makan selama ini. Kalau itu semuanya udah yakin, perlihatkan kepada Allah. Seperti apa yang pernah diperlihatkan oleh 3 pemuda Ashabur Rakim dalam sebuah gua sangat terjebak dengan batu besar. Mereka bertawasul dengan amal mereka, berani memperlihatkan dan mengadu kepada Allah dengan amal kita masing-masing. Itulah taubat yang harus kita lakukan. Mari sama-sama kita, supaya ini adalah tenang jiwa, bertawasullah dengan amal kita masing-masing. Pelemah ba Allah, pegah ba Allah, puata yang kata pegah lewenya, peng yang kata demeng walaupun sabah rupiah yang pegah ba Allah kiban kata demeng keridha da Allah Taala. Anu yang kata didik lagi nyan cara memang kabutoi puhana. Ibadah yang tak pebut lawetnya lagi nyan ci pegah ba Allah kabutoi puhana, baik pegah lewat manusia. Menyo tak pegah ba manusia bisa saja kita bersilat lidah. Pegah ba Allah hanale bersilat lidah karena Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah getepa dalam hati kitanya. Allah getepa apa yang kita rahasiakan. Sampaikan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Ashabur Rakim dalam sebuah gua untuk memindahkan batu besar yang secara kekuatan, kalau tanpa ada hidayah dan juga bantuan Allah, tidak mungkin bisa keluar dalam gua itu. Kita tidak bisa keluar daripada rentetan dengan segala dan segenap ancaman yang ada hari ini. Ancaman anak-anak kita tidak bisa sekolah dengan normal. Akhlak, tambahnya anak-anak kita nakal dan memang mendapatkan dengan gaya hidup yang sangat-sangat meresahkan. Sistem ekonomi yang tidak bebas, sistem hubungan sosial kita yang begitu terbatas dan kita tidak bebas untuk menyampaikannya. Ini azab Allah atau bukan? Mari sama-sama kita bertawasul dengan amal kita masing-masing. Apa yang kena pakai lewatnya, apa yang kena belau lewatnya, apa yang kena kebal, Allah mendengar daripada doa kita apabila kita berani bertawasul dengan amal kita masing-masing. Di samping juga mari kita untuk merapatkan diri, untuk kita selalu berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita, ma ijtama'a qauman fi baitin min buyutillah, siapa yang selalu berhimpun dalam rumah-rumah Allah dan ia berzikir dan untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah, Allah akan berikan kepada mereka yang pertama dilindungi oleh para malaikat, yang kedua hidup kita penuh kasih sayang, yang ketiga wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwa kita, dan yang keempat Allah bangga mempersaksikan amalan dari hambanya yang seperti itu kepada makhluknya yang ada di hadapannya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Maka 4 perkara ini mari kita untuk mempergalak diri, mari kita untuk getanya sama-sama untuk dalam mengevaluasi diri, bermuhasabah diri.
Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah, mendapat ketenangan jiwa, mampu bersabar. Sembari juga kita sambut Idul Adha yang di depan mata kita dengan betul-betul kejujuran. Kalau kita mampu, mari kita untuk berkorban dengan amalan korban dan sedekah. Itu juga merupakan langkah dan cara untuk Allah memberikan dan melepaskan kita melewati cobaan demi cobaan, seperti cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, Ibrahim bisa untuk melewatinya dan menghadapinya dengan sempurna. Akhirnya menjadi hamba dan umat yang mendapatkan ridha dan diakui menjadi orang-orang teladan dan mendapat pengembalian kepada Allah dengan sempurna sebagai seorang mukmin yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.